Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajif Mampangestu sebagai manajer PT Perdana Bangun Pusaka. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dan fungsi saya sebagai manajer PT Perdana Bangun Pusaka. Nah, di sini tugas dan fungsi saya yang pertama yaitu membuat daftar gaji karyawan PT Perdana Bangun Pusaka. Yang kedua, membuat memo PT Perdana Bangun Pusaka. Yang ketiga, membuat cek karyawan PT Perdana Bangun Pusaka. Yang keempat, membuat nota rapat PT Perdana Bangun Pusaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan daftar gaji daripada karyawan PT Perdana Bangun Pusaka. Di sini saya akan menjelaskan gaji manajer. Gaji manajer PT Perdana Bangun Pusaka memperoleh gaji kotor sebesar 1.890, dipotong dengan PPh dan dipotong dengan Astek. PPh dipotong sebesar 10%, 189.000, dan Astek dipotong 85.090. Nah, total gaji bersih yang 1.200.000. Nah, dipotong dengan PPh 10%, 126.000, dan Astek 56.700. Total gaji bersih yang diterima oleh bagian keuangan 1.077.300. Staf bagian administrasi menerima gaji bersih 1.260, dipotong dengan PPh 10%, 126.000, dan dipotong dengan Askes 56.700. Dan total gaji bersih yang diterima oleh bagian administrasi 1.077.300. Nah, untuk bagian persediaan menerima gaji kotor sebesar 1.260.000 dan dipotong dengan PPh 10%, 126.000, dan Astek 56.700, dan menerima gaji bersih 1.077.300. Dan karyawan menerima gaji kotor sebesar 756.000 dipotong dengan PPh 10%, 75.000, dan Astek 35.020. Dan total karyawan menerima gaji bersih yaitu 646.300. Baik, di sini saya sudah menjelaskan daftar gaji karyawan PT Perdana Bangun Pusaka. Nah, di sini juga saya bertugas untuk membuat memo PT Perdana Bangun Pusaka, di mana memo tersebut berisikan panggilan saya kepada seluruh staf dan karyawan PT Perdana Bangun Pusaka yang berbunyi kepada seluruh staf karyawan pada tanggal 30 Maret dari manajer perihal laporan bulanan. Pemberitahuan kepada seluruh staf karyawan bahwa rapat bulanan akan diadakan pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 5 sore di ruangan rapat PT Perdana Bangun Pusaka. Setiap bagian diharapkan menyiapkan laporan masing-masing seluruh yang akan dibahas pada saat rapat, terkhusus untuk karyawan bagian pengendalian persediaan supaya memeriksa kartu gudang dan menyiapkan daftar barang yang perlu dipesan ke agen, terutama untuk barang yang jumlahnya sama atau di bawah jumlah minimum yang ditentukan. Surat pesanan pembelian akan dikirim 2 hari kemudian. Terima kasih. Ditandatangani oleh manajer. Nah, di sini saya juga membuat nota rapat, di mana nota rapat berisikan tentang hari tanggal Senin 31 Maret 2020, tempat ruangan rapat PT Perdana Bangun Pusaka, perihal rapat bulanan. Yang pertama, membahas produk yang telah dikirim dan mengalami kendala dalam proses pengiriman, serta membahas barang-barang yang sudah dibatas minimum persediaan, yang kemudian akan dipesan lagi kepada produsen. Yang kedua, memberikan motivasi dan evaluasi terhadap pekerjaan karyawan PT Perdana Bangun Pusaka. Yang ketiga, melihat laporan masing-masing karyawan, terutama laporan dalam hal keuangan dan persediaan barang, tertanda manajer. Baik, sekian fungsi dan tanggung jawab saya sebagai manajer PT Perdana Bangun Pusaka. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Putri Handayani sebagai staf keuangan di PT Perdana Bangun Pusaka. Saya akan membacakan hasil dari laporan keuangan perusahaan kami. Yang pertama yaitu jurnal pengeluaran kas. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari
Uraian pertama dana awal kas kecil sebanyak Rp500.000. Kemudian tanggal 10 Januari pembayaran hutang dagang kepada PT Wiranugraha sebanyak Rp12.500.000 dan PT Mitra Sejati sebanyak Rp10 juta. Kemudian pada tanggal 18 Januari membayar hutang dagang kepada kreditur atau yang disebut dengan produsen dengan menggunakan biliet giro yang jatuh tempo pada tanggal 1 kepada PT Wiranugraha sebanyak Rp17.500.000, kemudian PT Mitra Sejati sebanyak Rp20 juta. Kemudian tanggal 19 Januari menulis cek sebesar 2 juta untuk keperluan pembayaran beban listrik, beban telepon, dan beban gaji masing-masingnya, yaitu beban listrik sebanyak Rp950.000, beban telepon Rp750.000, kemudian beban air sebanyak Rp300.000. Kemudian jurnal penerimaan kas pada PT Perdana Bangun Pusaka pada tanggal 8 Januari menerima dari debitur Toserba Mahligai Sarana sebanyak Rp5 juta, kemudian Toserba Usaha Mandiri sebanyak Rp15 juta dan Toserba Indah Persada Rp7.500.000. Kemudian tanggal 13 Januari melakukan penjualan tunai dalam bentuk emas. Yang pertama pada kode 13115 kemas, kode 14915 kemas, kode emas, kode 14117 kemas, dan terakhir pada kode 14124 kemas. Kemudian buku besar kreditur. Yang pertama buku besar kreditur PT Wiranugraha saldo awal Rp20 juta pada tanggal 10 Januari dan 18 Januari melakukan pembayaran hutang sebanyak Rp12.500.000 dan Rp17.500.000. Pada tanggal 8 Januari dan 2 Februari melakukan pengiriman barang sebanyak Rp3.680.000 dengan Rp91.404.000. Kemudian buku besar kreditur pada PT Mitra Sejati saldo awal Rp20 juta pada tanggal 18 dan 10 dan 18 Januari melakukan pembayaran hutang sebanyak Rp10 juta dan Rp20 juta. Kemudian tanggal 8 Januari dan 2 Februari melakukan pengiriman barang sebanyak Rp3.616.000 dan Rp100.275.000. Kemudian kita masuk kepada buku besar kreditur. Yang pertama Toserba Mahligai Sarana pada tanggal 8 Januari memberikan cek sebanyak Rp5 juta. Buku besar Toserba Usaha Mandiri memberikan cek pada tanggal 8 Januari sebanyak Rp15 juta dan Toserba Indah Persada sebanyak Rp7.500.000. Baiklah, itulah laporan keuangan dari perusahaan kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Putra. Saya staf bagian persediaan di PT Perdana Bangun Pusaka. Di sini saya akan menjelaskan persediaan pada PT Perdana Bangun Pusaka pada bulan pertama. Jadi di sini bisa dilihat di kartu gudangnya sendiri. Nomor kode barang 131 Sabun Mandi Seruni, saldo awalnya pada tanggal 4 Januari adalah 100. Lalu di tanggal 13 ada terjadi penjualan, jadi 15 buah 15 kemas. Lalu untuk saldo akhirnya menjadi 85. Lalu di kode gudang 132 Sabun Mandi Anyelir, di sini untuk saldo awalnya adalah 125. Lalu Toserba Indah Persada melakukan pembelian sebesar 103. Jadi untuk saldo akhirnya menjadi 22. Untuk kode barang 133 Sabun Sunrise, di sini untuk saldo awalnya adalah 75. Lalu
Perseba Maliga Serana melakukan pembelian sebesar 45, jadi untuk saldo akhirnya menjadi 30. Lalu di tanggal 100, lalu di kartu gudang 134 sabun mandi Rusdi, saldo awalnya tetap 75. Untuk kode barang 135 body talk merpati, saldo awalnya masih tetap 50. Untuk 136 body talk zamrud sama, saldo awalnya tetap 60. Lalu untuk pasta gigi, saldo awalnya tetap 80 juga. Di pasta gigi Aniden, saldo awalnya juga 40. Di nama barang pembersih Putri Ayu, di sini saldo awalnya 50. Di penyegar Putri Ayu juga saldo awalnya 50. Di badak Putri Ayu saldo awalnya 60. Di alas bedak Putri Ayu saldo awalnya 70. Lalu untuk alas bedak Putri Ayu saldo awalnya 70. Alas bedak Pitra saldo awalnya 35. Lalu untuk pembersih Pitra saldo awalnya 40. Di penyegar Pitra juga 40 saldo awalnya. Lalu untuk kartu gudang nomor kode 149 Gidoran Ginsona, saldo awalnya tanggal 80. Lalu di tanggal 13 terjadi penjualan sebesar 15. Jadi untuk saldo akhirnya menjadi 65. Untuk selanjutnya kode barang 1410 deodoran Segarin, saldo awalnya 70. Di kartu gudang selanjutnya kode barang 1411 fragrance perfume, saldo awalnya 45. Lalu terjadi penjualan di tanggal 13 sebesar 7. Lalu saldo akhirnya menjadi 38. Selanjutnya untuk kode barang 1412 Sanindita perfume, di sini saldo awalnya 47. Lalu di tanggal 13 terjadi penjualan 4 jadi 43. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pesanan pembelian yang dilakukan oleh PT Perdana Persada, PT Perdana Bangun Pusaka. Di sini untuk pesanan pembeliannya oleh Perdana Bangun Pusaka kepada PT Wiranugraha. Di sini kami melakukan pembelian pasta gigi Aniden sebesar 160 dengan harga 23.000 per kemas, dengan jumlah harga 3.680. Terus selanjutnya pesanan pembelian di tanggal 4 Januari kepada PT Mitra Sejati bedak Pitra sebanyak 80 dengan harga 45.200 per kemas, jadi total harganya 3.616.000. Di selanjutnya saya juga melakukan pembelian tanggal 17 Januari 2000A kepada PT Wiranugraha. Di sini untuk pemilihannya dua barang. Yang pertama sabun mandi anyelir 78.000 per kemas, harganya 29.484.000. Yang kedua dengan kuantitas 170, kami membeli sampo Sunrise sebesar 210.000, jumlah harganya 35.700.000. Jadi total untuk harganya sendiri 65.184.000. Lalu untuk selanjutnya di tanggal 17 juga kami melakukan pemesanan pembelian kepada Mitra Sejati. Kuantitasnya 235 deodoran Ginsona dengan harga 305 per kemas. Jadi jumlah harganya adalah 71.675.000. Lalu untuk barang kedua adalah fragrance perfume dengan banyak 112 dengan harga 300.000 per kemas. Jadi totalnya 33.600.000. Jadi untuk pembayaran total pembayarannya adalah 105.275.000. Lalu selanjutnya surat pengirim barang. Jadi di sini kami melakukan surat pengirim barang kepada Perseba Indah Persada karena telah melakukan pembelian kepada kami sebanyak barangnya adalah sabun mandi anyelir sebesar 103. Jadi kami telah memberikannya. Lalu ini untuk fakturnya sendiri. Fakturnya sendiri jumlah pesan 103, jumlah dikirim 103 dengan barang sabun mandi anyelir harganya 93.600. Jadi untuk total harganya 9.640.800. Untuk barang selanjutnya
Kami juga melakukan pengirim barang kepada Tersebar Mega Sarana. Barang yang dipesan adalah sampo sunrise dengan banyak 45 kemas. Lalu untuk fakturnya sendiri, di sini keterangannya sampo sunrise dengan harga 252.000 per kemas. Jadi untuk jumlah harganya 11.340.000. Lalu untuk pengiriman yang terakhir, kami melakukan pengiriman kepada Tersebar Usaha Mandiri sebesar 25 kemas untuk barangnya sendiri beda Fitra. Untuk fakturnya sendiri di sini beda Fitra dengan harga 54.240 per kemas. Jadi untuk jumlah harganya 1.356.000. Jadi itulah hasil presentasi saya untuk bagian persediaan. Jika ada, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajiv Mampangestu sebagai staf administrasi di PT Perdana Bangun Pusaka. Di mana di sini sama-sama kita ketahui tugas dan tanggung jawab staf administrasi yaitu membantu seorang manajer dalam segala hal surat menyurat. Nah, di mana di sini saya akan mempresentasikan tugas saya di PT Perdana Bangun Pusaka. Yaitu yang pertama, membuat buku tamu PT Perdana Bangun Pusaka. Yang kedua, membuat interneri PT Perdana Bangun Pusaka. Yang ketiga, membuat kas kecil PT Perdana Bangun Pusaka. Yang keempat, membuat notulen rapat PT Perdana Bangun Pusaka. Yang kelima, membuat janji temu PT Perdana Bangun Pusaka. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan satu persatu tugas saya sebagai staf administrasi di PT Perdana Bangun Pusaka. Nah, di mana di sini saya sudah membuat buku kas kecil PT Perdana Bangun Pusaka. Di mana di sini bisa kita lihat yang pertama PT Perdana Bangun Pusaka menerima duit sebesar 500.000. Nah, di sini juga ada pengeluaran. Yang pertama itu untuk pembelian bensin sebesar 76.000. Dan pembelian teh, kopi, dan gula 90.000, pembelian alat-alat tulis sebesar 100.000, pembelian 20 buah perangko biasa 28.000, pembelian bensin 76.000, keperluan konsumsi rapat 40.000, membayar taksi sebesar 32.000. Total pengeluaran 440.000. Nah, di mana di sini saya sudah membuat buku kas kecil PT Perdana Bangun Pusaka. Di samping saya membuat buku kas kecil PT Perdana Bangun Pusaka, saya juga membuat interneri, di mana interneri ini membuat jadwal manajer untuk pergi ke Singapura. Di mana saya sudah bikinkan jadwal untuk manajer pergi ke Singapura. Di mana tanggal 19 Januari berangkat dari Padang pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA152 dan mendarat di Singapura pada pukul 4.30 PM. Tanggal 20 Januari, konferensi di Holiday Inn of Red Road, Singapura. Jam 6 PM berangkat ke Sentosa Island. Jam 6.30 PM makan malam di Sentosa Island. Jam 10.30 PM kembali ke Singapura. Tanggal 21 Januari, jam 10 sampai jam 5 konferensi. Jam 7 PM makan malam di hotel. Tanggal 22 Januari, jam 11 berangkat dari Changi Airport ke Singapura. Tanggal 21 Januari, jam 10 sampai jam 5 konferensi. Jam 7 PM makan malam di hotel. Tanggal 22 Januari, jam 11 berangkat dari Changi Airport, pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA899. Jam 11.30 mendarat di Padang. Nah, di sini saya juga membuat janji temu PT Perdana Bangun Pusaka, di mana berbunyi kepada yang terhormat Bapak Surya Herman dan manajer di Padang. Hal undangan rapat. Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan kerjasama perusahaan, maka perlu membicarakan persiapan konferensi. Maka bagian ini kami mengharapkan kehadiran Bapak pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada hari tanggal 31 Maret 2020. Waktu 9 sampai dengan selesai. Tempat Arjuna Room, Hotel Bumi Bintang. Acara persiapan konferensi. Mengingat pentingnya acara ini, kami harap Bapak dapat datang tepat pada waktunya. Atas kehadiran Bapak kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, manajer PT Perdana Bangun Pusaka, Rajiv Imam Pangestu. Nah, di sini saya juga membuat notulen rapat PT Perdana Bangun Pusaka. Yang pertama, rapat bulanan saya sudah saya bikin notulennya
dengan agenda membuat kelangsungan perusahaan dan tugas serta tanggung jawab masing-masing staf PT Perdana Bangun Pusaka. Selanjutnya saya membuat notulen rapat kedua bulanan dengan dilaksanakannya online untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yaitu virus corona yang melanda dunia pada hari ini. Di mana agenda rapat kita yang pertama itu membahas mengenai penutupan perusahaan di akhir bulan. Baik, sekian saya jelaskan fungsi dan tanggung jawab saya sebagai staf administrasi di PT Perdana Bangun Pusaka. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.